Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel Kang Nano, channel tutorial belajar bahasa dan budaya Jepang. Kali ini Kang Nano akan mengungkap tema terkait dengan jenis huruf yang dipergunakan di Jepang dan fungsinya. Jadi bahwasanya di Jepang itu banyak huruf yang dipakai di sana, yaitu ada 4 jenis. 4 jenis huruf Jepang itu seperti apa? Mari kita ikuti penjelasan Kang Nano berikutnya. Tapi sebelum Kang Nano menjelaskan 4 jenis huruf dan fungsinya, Kang Nano akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada semua teman-teman subscriber channel Kang Nano yang sudah mendukung sehingga menunjang untuk berkembangnya channel Kang Nano ini. Dan jangan lupa, agar channel Kang Nano bisa lebih berkembang, jangan lupa tombol merah subscribe dan like. Subscribe, pencet, jangan ragu-ragu, cek langsung saja biar Kang Nano lebih berkembang. Oke, 4 jenis huruf di Jepang itu yaitu adalah, pertama adalah huruf kanji. Huruf kanji, yang kedua huruf hiragana, ketiga katakana, dan yang keempat adalah huruf romaji. Tentu teman-teman bingung ya, pemakaiannya seperti apa, fungsinya 4 jenis huruf di Jepang itu seperti apa. Ribet banget ya, ribet banget, karena ada 4 jenis huruf. Di Indonesia sendiri hanya 1 huruf saja yang dipakai, yaitu huruf alfabet ya. Nah, di Jepang 4 jenis. Yang pertama adalah huruf Jepang, kanji. Huruf kanji yaitu huruf yang fungsinya dipergunakan untuk menuliskan kata-kata, bahasa, atau istilah yang berasal asli dari Jepang. Pemakaiannya seperti apa? Ya tadi, pemakaiannya adalah untuk huruf kanji adalah pemakaiannya untuk menuliskan kata-kata, istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang asli dari istilah bahasa dari Jepangnya itu sendiri, bukan istilah dari luar negeri ataupun serapan kata dari luar negeri itu sendiri. Yang kedua adalah huruf hiragana. Huruf hiragana fungsinya sama dengan huruf kanji, yaitu untuk menuliskan kata-kata atau istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang dipergunakan yang berasal asli dari Jepangnya itu sendiri. Bedanya apa? Bedanya huruf kanji dan hiragana. Kalau huruf kanji selain menuliskan kata, istilah, bahasa yang asli dari Jepang, juga berfungsi sebagai untuk menunjang arti. Karena apa? Satu karakter kanji bila diucapkan sama belum tentu artinya sama, bisa jadi artinya berbeda. Contohnya seperti apa huruf kanji nanti akan saya jelaskan setelah penerangan berikut. Tadi ada huruf kanji, kedua huruf hiragana, ketiga ada huruf katakana. Huruf katakana adalah fungsinya untuk menuliskan kata-kata, bahasa, atau istilah-istilah yang bukan dari Jepang. Artinya bukan dari Jepang adalah istilah, kata-kata, bahasa serapan. Suatu bahasa serapan adalah bahasa dari luar negeri Jepang yang sudah dipakai di Jepang, yang sudah lazim dan sudah menjadi familiar di Jepang atau biasa dipergunakan di Jepang itu sendiri. Contohnya seperti apa? Nanti akan saya contohkan berikutnya. Yang keempat terakhir yaitu huruf romaji. Romaji adalah huruf
alfabet. Romaji artinya huruf alfabet A, B, C, D. Kalau kita kenal itu A, B, C, D. Fungsinya adalah untuk menuliskan kata-kata, istilah-istilah atau bahasa untuk biasanya dipakai untuk menuliskan nama jalan, nama kota, maupun tempat-tempat tertentu, misalnya mall ya, mall, department store, suatu toko, nama kota, pelabuhan, dan lain sebagainya ya. Ya, baik, kita lanjutkan penjelasan mengenai 4 huruf yang dipergunakan di Jepang. Pertama yaitu huruf kanji. Seperti tadi yang jelaskan bahwa huruf kanji itu fungsinya untuk menuliskan kata-kata, bahasa maupun istilah-istilah yang asli dari Jepang itu sendiri. Huruf kanji bila dituliskan adalah seperti ini. Ini kan. Kemudian satu lagi ya. Ini kan dibacanya. Ini ji. Jadi ini adalah huruf kanji. Huruf kanji ya, selain fungsinya untuk menuliskan kata-kata, istilah-istilah yang berasal dari Jepang, juga fungsinya adalah untuk mempermudah dari kata itu sendiri, mempermudah untuk mengartikan kata itu sendiri. Misalnya contoh lain ya, dalam kata bahasa Jepang, walaupun katanya dianggap sama, diucapkan sama, tapi belum tentu artinya sama. Contoh ya, contohnya di sini ada kanji, ada kata namanya kata hara ya, kata hara. Hara itu bila dituliskan seperti ini. Ini hara ya. Hara ini artinya asli ya, asli atau sumber atau dasar. Pada saat orang Jepang mengatakan hara, belum tentu artinya hara yang dimaksud adalah hara asli ini. Bisa jadi dia artinya hara yang berbeda, yaitu misalnya hara perut. Hara perut, kanjinya seperti ini. Ini juga dibaca hara, diucapkan hara ya. Hara. Jadi sama-sama artinya hara, sama-sama diucapkan hara. Ini hara sumber asli ya, dasar. Ini hara artinya perut, hara perut. Jadi pada saat orang Jepang mengucapkan kalimat ya dengan kata di situ di dalamnya ada kata hara, belum tentu artinya sama. Jadi fungsinya selain menuliskan istilah bahasa yang berasal dari Jepang, tapi juga bisa untuk mempermudah pada saat kita mengartikan kata itu sendiri. Kata hara ya tadi bila dituliskan dengan huruf hiragana adalah, bila tuliskan dengan huruf hiragana, kata hara di sini adalah ya, di sini itu seperti ini ya. Ha ra. Di sini juga dituliskan sama ya. Ha ra. Secara tulisan hiragana sama. Secara tulisan hiragana sama, hara. Tetapi artinya berbeda ya. Sama halnya misalnya menulis dengan ini kanji ya. Ini kanji. Ini kanjinya dibaca adalah huruf hiragana, dibaca ini hong. Hong. Hong artinya buku ya.
artinya buku. Hong, ini dibaca hong, artinya buku. Jadi huruf kanjinya ini, huruf hiragana bila tuliskan hiragana seperti ini, huruf alfabetnya ini hong, artinya ya adalah buku. Tadi ada juga huruf katakana. Huruf katakana adalah untuk menuliskan kata-kata yang berasal dari kata serapan atau istilah-istilah yang berasal dari luar Jepang. Misalnya, contoh kata di sini ada huruf katakana ada sportsu. Di sini dibaca sportsu. Sportsu itu artinya olahraga. Artinya olahraga ya. Jadi bila kata tersebut dituliskan dengan huruf katakana, berarti ia adalah kata serapan. Ini sportsu sebenarnya asalnya dari sport. Sport, bahasa Inggris sport. Karena dia sudah familiar atau sudah sering dipergunakan dalam bahasa Jepang, maka sport ini dia berubah menjadi kata bahasa Jepang. Dituliskan seperti ini, sportsu. Ya, seperti itu. Sportsu dibacanya juga. Jadi sport itu olahraga. Ya, berikutnya kita menginjak fungsi dari huruf romaji ya, huruf romaji. Huruf romaji yaitu tadi adalah huruf alfabet ya, sebenarnya hurufnya seperti ini ya, tapi adalah fungsinya untuk menuliskan biasanya nama tempat, nama suatu daerah atau nama suatu spot ya. Misalnya contoh bandara internasional ya, biasanya di Jepang itu dituliskan dengan huruf bahasa Inggris ya, misalnya seperti ini ya, biasa seperti internasional misalnya gitu ya, internasional airport misalnya begitu. Atau misalnya di sana ada namanya Narita internasional ya airport. Contoh yang lain juga banyak, misalnya nama departemen store, misalnya ya mall dan lain-lain seperti itu, Alfamart misalnya, contoh ya. Kalau di sana ada namanya, kalau di sini tuh Alfamart, di sana ada namanya seperti Alfamart yaitu toko 24 jam, misalnya ada namanya Lawson ya, di situ ada. Kemudian ada namanya 7-Eleven seperti itu. Ya hanya nama alfabet saja ya, nama dituliskan dengan huruf alfabet atau huruf abjad ya, nama-nama tempat itu di sana. Jadi itulah ya 4 jenis huruf yang dipakai di Jepang, yaitu ada huruf kanji ya, huruf kanji, kemudian ada huruf hiragana, kemudian ada huruf katakana, dan ada huruf romaji. Semua itu dalam keseharian di Jepang ada ya. Jadi bagi para pelajar siswa training pelatihan maupun orang asing yang ke Jepang ya, setidaknya bisa mengenal huruf-huruf seperti ini. Toh walaupun memang tidak sama sekali, minimal modal bahasa Inggris atau ada di sana guide mungkin barangkali yang bisa disewa untuk mengantarkan Anda bisa berkomunikasi di negara Jepang. Ya itulah 4 huruf di Jepang yang biasa dipergunakan sehari-hari ya. Ikuti terus channel Kang Nano, channel tutorial belajar bahasa Jepang ya. Ikuti terus tema yang lain, belajar sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa. Oke, terima kasih. Domo arigatou gozaimashita.